UAS ajak jangan belanja di Singapura, Rudy Valinka, katanya ulama, tapi kok dendaman ya? Para Bani Kadruniyah kemudian teriak-teriak membela Somad seolah-olah ini harga diri bangsa. Harga diri bangsa apa? Kalau Somad akhirnya masuk dalam daftar not to land dari pemerintah Singapura, pasti pemerintah Singapura mempunyai pertimbangan tersendiri. Apakah mungkin karena dianggap dia terlalu pro kelompok-kelompok yang radikal atau khilafah, saya tidak tahu. Yang jelas intelijen Singapura mempunyai parameter tersendiri orang ini dimasukkan atau tidak. Ini pertimbangan tersendiri. Mungkin pertimbangan stabilitas keamanan, macam-macam. Yang jelas ini adalah hak penuh dari suatu negara yang berdaulat. Kalau untuk mencari informasi dia berhak, tetapi negara yang dituntut untuk memberikan jawaban itu juga berhak untuk tidak memberikan jawaban. Jadi orang itu tidak memiliki legal standing gitu ya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut negara, umpama dalam kasus ini Singapura, untuk menuntut Singapura karena dia tidak mengizinkan. Itu tidak bisa seperti itu. Astagfirullah, Somad. Jangan nggak usah kau bawa urusan negara lah. Somad tuh cuma warga negara Indonesia yang nyebrang ke Singapura dan ditolak, dan itu banyak terjadi. Hal biasa kok. Bukan si Somad aja. Itu namanya ditolak masuk ke sebuah negara. Berarti Somad ditolak masuk ke negara Singapura. Deportasi kalau Somad sudah ada di dalam Singapura dipulangkan. Itu deportasi. Oke? UAS ajak jangan belanja di Singapura, Rudy Valinka, katanya ulama, tapi kok dendaman ya? Pegiat media sosial Rudy Valinka menanggapi soal Ustadz Abdul Somad alias UAS yang mengajak untuk jangan berbelanja di Singapura usai tak diizinkan masuk ke negara tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Rudy Valinka menyindir bahwa UAS adalah ulama namun malah memiliki sifat pendendam. Katanya ulama, tapi kok dendaman ya? Baru dilarang jalan-jalan aja udah ngamuk menyerukan boikot jangan belanja. Kata Rudy Valinka sebagaimana dikutip pada Kamis 19 Mei 2022. Benar-benar gak ada sedikit pun nilai-nilai kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sayang, begini dijadikan panutan. Astagfirullah, sambungnya. Bersama pernyataannya, Rudy Valinka membagikan berita berjudul UAS buka suara usai ditolak masuk, ngaku ingin berlibur hingga serukan jangan belanja ke Singapura. Dilansir dari berita Kompas yang dibagikan Rudy Valinka, UAS buka suara setelah ditolak untuk masuk ke Singapura. Awalnya ia menyinggung bahwa dirinya berangkat ke Singapura dengan niat berlibur, namun malah ditolak. Padahal UAS berniat mengunjungi berbagai tempat objek wisata, kuliner, menginap, dan belanja di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu membuat UAS mengeluarkan uang yang bisa baik untuk ekonomi Singapura. Oleh sebab itulah, ia mengajak untuk tidak perlu lagi berbelanja di Singapura. UAS menyarankan agar dana untuk belanja tersebut dialihkan untuk berwakaf. Hari ini kita barangkali tidak perlu gunakan uang kita untuk belanja ke Singapura. Dananya bisa dialihkan untuk berwakaf bersama UAS. Tulis UAS dikutip pada Rabu 18 Mei 2022. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura telah menjelaskan alasan melarang masuk UAS masuk ke negara mereka. Kemendagri Singapura menilai UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura, yaitu multiras dan multiagama. Dalam pernyataan tersebut, Kemendagri Singapura memberi contoh bahwa UAS mengkhotbahkan bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, ujar kementerian tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan soal larangan Ustadz Abdul Somad masuk Singapura. Pasalnya hal tersebut merupakan kewenangan Singapura dalam wilayah teritorialnya. Itu hukum yang berlaku di Singapura, kita tidak bisa ikut campur, ucap Mahfud MD di Nusa Dua, Bali pada Rabu 18 Mei. Menurutnya, Indonesia tidak bisa mencampuri urusan kedaulatan negara lain sebagaimana Indonesia tidak ingin diintervensi oleh negara lain. Dia mencontohkan Singapura pernah ingin membuat undang-undang anti asap di mana undang-undang ini akan dibuat dengan tujuan agar pelaku pembakaran hutan di Indonesia bisa ditangkap oleh pemerintah Singapura. Waktu itu kita tolak mereka buat undang-undang itu anti asap. Karena itu urusan kita sendiri dalam negeri. Demikian pula halnya dengan masalah ini, UAS, kata Mahfud. Dia menambahkan dalam kasus penolakan UAS masuk Singapura belum dipandang perlu untuk melakukan komunikasi diplomatik.
Apalagi kasus serupa banyak terjadi di mana-mana. Sejauh ini belum ada kebutuhan hukum untuk kasus-kasus larangan masuk ke suatu negara. Kalau komunikasi antar pemerintah, ya enggak ya. Karena di berbagai negara banyak yang begini. Apalagi jalur komunikasi diplomatik akan lama, ucap Mahfud. Kasus Ustadz Abdul Somad yang ditolak di Singapura langsung memantik reaksi pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Ia mengomentari kebijakan pemerintah Singapura menolak UAS masuk ke negara tersebut. Yusril menilai penjelasan yang dikemukakan Kementerian Dalam Negeri Singapura patut dihargai. Kemendagri Singapura sebelumnya menyebut UAS tak diizinkan masuk karena berbagai ucapan UAS dalam ceramah-ceramah yang diberikannya sulit diterima oleh pemerintah Singapura. Apapun juga alasan yang dikemukakan pemerintah Singapura patut dihormati. Negara itu berdaulat untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan warga negara lain masuk ke negaranya. Bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat menerima alasan tersebut, itu juga harus dipahami karena sudut pandang yang berbeda. Tidak ada alasan hukum apapun yang dapat digunakan untuk melarang orang berbeda pendapat, ujar Yusril dalam keterangannya pada Rabu 18 Mei 2022 seperti dikutip dari fajar.co.id. Yusril menilai Indonesia dapat menarik hikmah dari kasus UAS ditolak masuk ke Singapura. Di antaranya menjadi mengerti kekhawatiran pemerintah Singapura terhadap ucapan-ucapan seorang public figure seperti UAS. Sebuah negara di zaman kemajuan teknologi informasi sekarang dengan mudah memantau ucapan-ucapan seorang figur publik di negara lain dan menilai apakah ucapan-ucapan itu membawa manfaat untuk mudarat bagi kepentingan nasional negara itu, ucapnya. Menurut Yusril, Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama, ucapan-ucapan seorang publik figur di luar negeri yang selalu mengompori agar wilayah tertentu memisahkan diri dari NKRI seharusnya dipantau dengan seksama. Bila perlu orang seperti itu, walau alasannya akademis atau pseudo akademis, juga ditangkal untuk masuk ke Indonesia, katanya. Yusril juga menyebut pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan penuh terhadap semua warga negara Indonesia dan melakukan pembelaan ketika diperlakukan secara tidak wajar di negara lain. Bahwa warga negara itu mungkin berseberangan dengan pemerintah atau ucapan-ucapannya sering mengkritik pemerintah. Hal itu bukan masalah. Karena itu dalam kasus UAS saya sebelumnya menyarankan agar Kemenlu memanggil Dubes Singapura dan meminta penjelasan apa alasan mencekal UAS. Sekiranya itu dilakukan Kemenlu, maka warga negara dan masyarakat Indonesia akan segera aman dan merasa mendapat perlindungan dari pemerintah, katanya. Yusril lebih lanjut menyatakan hal yang terjadi justru KBRI Singapura yang mengirim nota diplomatik kepada Kemenlu Singapura. Padahal UAS baru berada di area imigrasi Singapura dan belum benar-benar masuk ke wilayah negara itu. Ini kan seperti tidak pandai menarik simpati rakyat sendiri. Menggapai dan mengambil hati rakyat adalah kunci dukungan rakyat kepada pemerintah. Akan selalu buruk bagi keadaan jika di pihak UAS dan pendukungnya merasa pencegahan UAS masuk ke Singapura adalah permintaan dari pihak Indonesia sendiri. Permintaan tentu tidak akan bertindak naif. Lagi pula, apa keuntungannya yang didapat pemerintah dengan ditangkalnya UAS oleh pemerintah Singapura? Meski demikian, Yusril menyadari yang namanya public opini, segala sesuatu dapat diatur dan dipermainkan apalagi di zaman kemajuan IT sekarang. Perang media mainstream telah bergeser ke media sosial, mencari informasi menurut Yusril bukan lagi masalah sederhana.